Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Hotel Lombok Raya Mataram serta seluruh jajaran staf karyawan, mudah-mudahan selalu dalam hidayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang tidak boleh kita lupakan, para masyayikh, para sesepuh di mana hotel ini berdomisili, yaitu di Karangtapen. Mudah-mudahan para sesepuh, para orang tua kita yang sudah pasti ikut andil baik dari segi lahiriah maupun batiniah, sehingga Hotel Lombok Raya ini masih tetap bisa eksis di tengah-tengah kota Mataram. Singkatnya, anak-anakku yatim piatu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang insya Allah kita dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini yang mengajak kita semua, lebih-lebih di bulan yang penuh keberkahan ini, di mana setiap amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada bulan-bulan sebelumnya amalan sunnah bernilai sunnah, tapi ketika masuk bulan Ramadan amalan sunnah bernilai wajib. Lebih-lebih amalan wajib tentu akan makin agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih bagi orang yang berpuasa, maka Allah dalam sebuah hadis disebutkan, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Berpuasalah karena aku, berpuasalah untukku, maka aku yang akan membalas amal ibadah puasa itu. Salawat dan salam terus kita lantunkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalah beliau, alhamdulillah kita masih mampu melaksanakan amal ibadah puasa dengan segala rangkaiannya dan mengenal ibadah puasa mulai dari hukum, syarat, rukun dan adab-adab berpuasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang
kita sama-sama saksikan di layar di depan bagaimana kita bisa meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini, dan bagaimana kita bisa mempererat silaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah bulan kemenangan itu. Inilah bulan di mana umat manusia bisa bersukaria. Lebih-lebih umat Islam, ini adalah salah satu momen di mana mereka bisa menyatukan fisik dan bisa menyatukan jiwa-jiwa mereka melalui amal ibadah puasa. Sebagaimana dalam ayat yang tiang bacakan tadi, ibadah puasa diwajibkan oleh Allah sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa. Lalu apa makna takwa? Kita harus tahu makna takwa, sehingga melalui puasa kita mampu untuk meraih kemenangan dan makin mempererat hubungan silaturahim tersebut. Secara garis besar, takwa adalah sikap mampu mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat dan sunnah, serta mampu mengendalikan diri untuk terus bisa berbuat kebaikan, bahkan kebaikan yang sudah digariskan dalam syariat dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mampu mengontrol diri orang yang bertakwa. Apa yang kita kontrol? Ada 4. Pertama, mengontrol fisik kita. Puasa ngajarkan kita untuk mampu ngontrol fisik ini, mulai dari pola makan. Karena kita yang hidup di kota yang modern ini sudah aneka macam makanan siap saji. Kalau kita tidak mampu ngontrol makanan-makanan itu, maka akan dipastikan timbulnya berbagai macam penyakit. Maka sepintas puasa yang diwajibkan itu kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita sendiri. Inilah cara mengontrol fisik kita dari makanan saja. Sampai-sampai kita harus bisa mengontrol bukan hanya pola makan, bahkan pola hidup kita sehari-hari. Karena di samping kita mengontrol diri, kita juga harus memiliki kemampuan bisa mengontrol alam sekitarnya melalui ibadah puasa ini. Kita mampu menyeimbangkan alam semesta ini. Kita mampu mengatur lingkungan kita. Tidak sembarangan buang sampah mungkin, tidak sembarangan buang air bekas comberan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mampu mengatur lingkungan kita sehingga lingkungan kita bisa asri. Ini yang pertama, ngontrol fisik diri kita dan mengontrol fisik lingkungan kita. Yang kedua yang harus kita kontrol adalah psikis kita, yakni jiwa kita. Mengontrol amarah kita,
tidak sembarangan marah kepada putra putri keluarga kita, apalagi orang lain. Kontrol amarah, mengontrol sikap, menjauhi penyakit-penyakit hati, sombong, pamer, sum'ah, kepingin tenar, membicarakan keburukan orang lain. Semua penyakit-penyakit hati ini kita kontrol, karena itu bagian daripada larangan dalam berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur," siapapun yang tidak mampu meninggalkan ucapan-ucapan kotor, wal amala bihi, padahal saat itu dia sedang beramal ibadah, lebih ibadah puasa, wal jahlu bihi, dan dia merasa bodoh, acuh tak acuh, falaisa lillahi hajatun, maka Allah enggak butuh ala siyamihi, atas puasanya itu. Allah enggak butuh puasanya, Allah akan membuang puasanya. Allah tidak lagi bilang as-saumu li wa ana ajzi bi, berpuasalah untukku, aku yang akan membalasnya. Tapi kalau kita tidak mampu mengontrol jiwa kita, jiwa serakah misalnya, orang berbuka beli aneka macam jajanan, aneka macam makanan, tapi enggak habis dimakan, bahkan mubazir, tidak mau disedekahkan ke tetangga. Serakah ini tidak mampu mengontrol jiwanya, maka dipastikan puasanya akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diperiksa, tidak diberikan pahala. Inilah puasa yang tidak memiliki dampak positif pada orang yang melaksanakan puasa. Yang ketiga yang perlu kita kontrol adalah mengontrol interaksi sosial kita, karena manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Maka melalui ibadah puasa kita mampu mengontrol interaksi sosial kita, yang alhamdulillah sore hari ini menjelang maghrib kita melaksanakan hal itu. Bapak Direktur beserta jajaran Hotel Lombok Raya sedang mengajarkan kita mengontrol interaksi sosial, bagaimana pentingnya hidup bersama. Sehingga dalam bulan Ramadan ini ada satu kewajiban bagi umat Islam, yaitu berbagi pada sesama yang disebut dengan zakat fitrah. Ini contoh yang sangat agung dalam agama kita. Karena kalau interaksi sosial nggak bagus, maka sia-sialah amal ibadah kita. Karena interaksi sosial itu merupakan salah satu dampak positif dari setiap amal ibadah yang kita lakukan. Artinya tanda amal ibadah seseorang itu bagus, amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala ibadahnya itu berdampak positif, baik bagi dirinya bahkan untuk orang banyak. Maka kontrollah interaksi sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan saling merendahkan, jangan saling memfitnah, jangan saling menggibah dan lain sebagainya. Yang terakhir yang perlu kita kontrol, dan ini adalah kontrol puncak setiap manusia jika dia ingin indah hidupnya,
kontrol yang keempat ini harus benar-benar sukses, yaitu mengontrol spiritualnya. Interaksi seseorang dengan Tuhannya. Kalau ini bisa terkontrol bagus, maka insya Allah kontrol-kontrol yang ada di atas tadi akan ikut menjadi baik. Tapi kalau yang terakhir ini rusak, maka kontrol-kontrol yang lain pun ikut jadi rusak. Oleh karena itulah, bagaimana kita bisa mampu memiliki kontrol daripada mengontrol yang empat ini? Puasa. Tapi ingat, puasa bukan dari dimensi lahiriah saja, bukan fisik kita saja berpuasa, perut saja kita tahan dari makan minum, syahwat kita tahan untuk tidak berhubungan dengan. Kita puasa bukan sekedar menahan diri dari haus dan lapar, tapi juga menahan diri dari semua penyakit hati yang akan menggerogoti setiap jiwa-jiwa manusia. Hadirin rahimakumullah, inilah kiranya yang dapat yang sampaikan. Ini sudah jam 6:08. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih semua karyawan dan semua keluarga besar Hotel Lombok Raya. Mudah-mudahan tetap eksis dan tetap terjalin interaksi di antara kita, karena dengan kita sudah mencapai 4 pengontrol tadi, maka itulah ciri orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan bahkan di akhir Ramadan nanti. Maka dialah yang memiliki interaksi atau silaturahim yang makin kuat dan makin meluas interaksi sosialnya. Kurang lebih yang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil muttaqin wa ila hidayatil muttaqin wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.